usaha konservasi tanpa melibatkan masyarakat adalah omong kosong. Usaha masyarakat dengan mengabaikan konservasi juga berbahaya, Prof. Jadi itu karena pada saat itu masyarakat ada di dalam, ini tidak bisa begitu saja jadi perubahan itu. Informasi yang adanya itu karena ketika dia menjadi taman nasional, ditutup semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan pro konservasi. Saat ini saya dengan kawan-kawan yang sangat mengetahui kondisi alam Taman Nasional Gunung Ciremai akan berdialog mengenai bagaimana fungsi peranan Gunung Ciremai sebagai taman nasional. Tentunya juga banyak hal-hal yang mendorong, yang menghambat. Tapi kita optimis semua. Dan di sini ada beberapa kawan yang sudah biasa keluar masuk Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan saat ini kita pada titik ipukan. Alhamdulillah. Sini ada Pak Dekan Uniko, Universitas Kuningan. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Kehutanan dan Lingkungan. Betul. Oke. Yang sebelah tengah ini luar biasa ini. Akan kita yang disebut dengan Maman Magic. Selamat sore. Kenapa disebut Magic? Ya, itu masa lalu. Masa lalu. Masa lalu yang kelam. Masa lalu yang kelam. Yang berbau fitnah. Menurut tanya. Secara spesifik barangkali supaya para kawan-kawan di sana mengetahui magic itu apa sebenarnya, kan? Ya itu pada saat SMP aja kebetulan tim desa saya bertanding dengan tim desa sepak bola. Kalah. Desa yang dia pegang kalah. Akhirnya cari-cari penyebab kekalahannya, mungkin ada melihat ketidaknormalan tendangan. Dikiranya itu tidak murni tendangan pemain, tapi memakai sesuatu lah. Magic. Tapi tendangannya masuk nggak? Itu yang bikin mereka kesal itu, karena tendangannya masuk. Kayaknya nuduh ke saya ada sesuatu. Curang pakai magic, tendangan yang seharusnya tidak nggak masuk. Baik, supaya tendangan masuk ya. Ini akhirnya tadi ngobrol-ngobrol seorang milenial, tumpuan semua, tumpuan Kang Magic, tumpuan Kang Dekan barangkali, agar supaya ada kolaborasi yang bagus sehingga menghasilkan satu sosok petani yang bisa memakmurkan masyarakat desa. Umurnya berapa disebut milenial? Saya sih kalau umur saya kelahiran 93, Pak. 31. Ya, karena itu 31 tahun. Jadi sekarang statusnya adalah ketua kelompok Mekar Pinunjul Desa. Mekar Pinunjul. Urusannya mengenai hortikultural. Ya. Jadi ada tanaman kentang, ada tanaman apa lagi tuh? Kentang, kubis, tomat, wortel. Ya, di sana. Adanya jahe sama kunyit. Sama sawi putih kayak gitu. Luar biasa nih. Ya, Mas Yayan ya. Iya, siap. Artinya sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Betul. Tentunya ada semacam kegiatan yang kita sebut Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Jadi di sini ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Iya, betul. Jadi hari ini termasuk pengabdian. Siap, Prof. Pengabdian kepada masyarakat. Betul, Prof. Kenapa disebut Fakultas Kehutanan dan Lingkungan? Karena sejarahnya sih dulu kita namanya Fakultas Kehutanan. Ya, karena tahun 2019 kita membuka prodi baru ilmu lingkungan. Untuk melihat adanya prodi ilmu lingkungan, kita tambahkan menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Tapi kehutanan itu kan bagian lingkungan ya? Betul. Atau lingkungan bagian kehutanan? Kehutanan bagian lingkungan. Lingkungan secara umum, kehutanan di dalam. Jadi lingkungan salah satunya kehutanan. Betul.
Sehingga ini ya, saya melihat Kang Magic ini kan urusannya sangat concern dengan soal pencemaran, sampah-sampah, dengan soal lingkungan, dengan soal sosial. Gimana tuh ceritanya sampai ingin melakukan pengabdian seperti semacam itu? Sebetulnya sederhana sih Prof ya. Saya ingin ingin bisa berguna tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Sebagaimana yang diamanahkan bahwa kita tuh harus apa ya? Rahmatan lil alamin. Semua makhluk, semua alam semesta. Bukan hanya untuk manusia kan? Bukan ya untuk Tetapi untuk burung, untuk macan tutul. Sebetulnya kan mereka punya hak dan kewajiban sendiri, Bro. Mereka ada itu diciptakan dengan hak dan kewajiban Yang sama. Sebuah pohon haknya berdiri situ. Kewajibannya apa? Mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Lalu disirup. Ya, atau menahan air, itu kewajiban dia. Nah kalau kita kalau kita saling menghargai, kita menghargai dia hidup, mereka juga menghargai dia. Kita jaga alam, alam jaga kita. Iya. Timbal balik supaya ada keseimbangan. Kawan-kawan sekian luar biasa nih. Jadi kadang-kadang ilmu itu kita dapatkan di lapangan. Betul. Kalau Kang Magic ini luar biasa. Ya gimana? Dulu sebelum mungkin ada Taman Nasional Gunung Tengui ya, pelopor di ketika kebakaran Survei yang besar luar biasa dulu. Saya ingat. Iya betul, teman-teman akar yang memperkasai. Ya ceritanya gimana kan? Iya luar biasa. Iya betul. Baru dari situlah orang tahu akar itu seperti apa. Akar. Iya. Dan Taman Nasional juga terlahir karena ekspos akar 2004 di ketinggian 2200 itu ada lahan pertanian yang dibuka. Di situ ya di dalam Taman Nasional yang menyebabkan kebakaran sebelum Taman Nasional. Masih petani. Kita merasa prihatin, kita minta pada pihak yang bertanggung jawab untuk menertibkan ini. Karena udah tidak bagus ini pertanian ada di ketinggian 2000. Akhirnya melalui seminar. Akhirnya data itu dipakai untuk Kuningan mengajukan ke pusat, ke kementerian untuk perubahan status dari perusahaan produksi pertani menjadi Taman Nasional. Konservasi Taman Nasional. Walaupun jujur aja, justru kita yang kontrak. Kita yang tapi mengusulkan gimana? Bukan kami yang mengusulkan. Kami cuma ngasih masukan bahwa ada kerusakan nih. Harap ambil tindakan. Pada saat itu kan perhutani yang mengelola kawasan. Pemda sendiri kalau betul dari Pemda dengan Uniku juga dulu. Dengan Uniku juga. Dulu kita kontrak. Sekarang udah akur ya. Kenapa kita keberatan begini, Pak? Usaha konservasi tanpa melibatkan masyarakat adalah omong kosong. Usaha masyarakat dengan mengabaikan konservasi juga berbahaya, Prof. Jadi itu karena pada saat itu masyarakat ada di dalam itu. Ini tidak bisa begitu saja jadi perubahan itu. Informasi yang adanya itu karena ketika menjadi Taman Nasional ditutup semua. Itulah di mana-mana begitu Taman Nasional yang kita harapkan gitu, mempunyai peran kepada umat manusia, ternyata nggak boleh itu, nggak boleh itu. Udah lagi. Satunya itu. Nah, berkat kenakalan kami berseberangan dengan pihak pengurus Taman Nasional, akhirnya disepakati bahwa pengelolaan Taman Nasional yang ada di Sermai ini berbasiskan kolaborasi. Nanti saya akan beralih ke Kang Cijen ya. Kolaborasi itu kan kerjasama yang bagaimana itu? Kalau menurut saya sih harus sama-sama saling menguntungkan. Harus imbang ya. Awalnya sih sesuai dengan yang tadi disampaikan Kang Magic, kita memang Gunung Ciras kena salah satu desa yang kena dampak dari perubahan dari perubahan kebijakan itu. Yang tadinya masyarakat memang maksudnya
sehat, akses untuk mengelola lahan. Sekarang kan tidak ditutup, tapi tidak menjadi alasan yang berarti bahwa masyarakat Gunung Sira meskipun ditutup tidak jadi hidup, tapi tetap bagaimana caranya masyarakat harus tetap bisa hidup, bisa bertani tanpa merusak alam gitu ya. Alhamdulillah beberapa tahun kebelakang memang masyarakat kami tuh agak tertib juga kan. Percaya agak tertib, agak nurut lah gitu. Ketika disuruh turun ya turun. Bahkan beberapa tahun kebelakang memang nggak ada yang berani masuk ke dalam, bahkan ngambil kayu pun buat. Nah sekarang ya alhamdulillah sudah nggak ada yang masuk. Paling ya sedikit-sedikit itu paling lihat air. Kalau air masih dimanfaatkan kalau air. Jadi kalau untuk kedepannya memang dari Taman Nasional itu sendiri alhamdulillah sekarang udah ada dampak. Sudah ada kolaborasi yang nyata, ada dampak, ada kerasa lah ke masyarakat juga gitu ya, dampak adanya kita bermitra dengan. Ya, baik, ini saya teruskan ke Kang Jajar. Ada dampak karena bermitra, karena ada berkolaborasi dengan kawan-kawan Taman Nasional. Kira-kira apa ya keuntungannya kolaborasi itu yang dirasakan? Nah, awalnya kan kita di satu kelompok, kita dibina, dibentuk sama Taman Nasional. Itu ya kita yang tadinya tidak tahu ada manfaat dari Taman Nasional itu sendiri untuk pertanian gitu ya. Kan ternyata betul juga kalau melihat alam itu bagaimana hutan itu bisa tumbuh subur tanpa ada unsur tambahan yang lain dari luar seperti itu. Jadi internal kehutanan bisa memelihara diri sendiri. Memelihara diri sendiri bisa sampai hijau. Kenapa itu tidak bisa diaplikasikan di pertanian? Kenapa tidak bisa ditiru? Yang diaplikasikan. Bagus. Ternyata dari Taman Nasional punya produk itu sendiri. PGPR. PGPR itu. PGPR. Apa itu PGPR? Bahasa Nanda itu bakteri. Sederhananya mikroba yang ditidurkan. Mikroba yang ditidurkan. Bisa berfungsi. Mungkin dibangunkan kembali sehingga menjadi bahan bermanfaat buat. Iya, intinya itu di pembenah lahan. Pembenah lahannya itu kan biasanya masyarakat yang tadinya menggunakan pupuk kimia kimia seolah-olah kan harus terus digenjot sama pupuk kimia. Nah itu kan lahan rusak karena semakin daya serapnya semakin kurang. Nah itu bagaimana mengembalikan organisme yang ada di dalam tanah itu supaya berkembang lagi dalam sebuah sistem ekologi PGPR itu kita udah coba dilemplotkan di kelompok gitu. 3 tahun sekarang ya. Tapi memang awal-awal banyak tantangannya. Ya, namanya juga percobaan. Pasti orang-orang tuh melihat nih bagaimana hasilnya. Tahun pertama kita tantangannya besar, Pak. Pasti. Tantangannya sangat luar biasa. Banyak orang yang menantikan hasil dari itu. Ternyata kami bukan mengalami kegagalan, enggak. Bukan gagal produknya, tapi memang betul itu kami SDM-nya yang belum mampu. Nah, SDM yang belum siap itu karena belum tahu. SDM-nya belum siap. Ya, perlu adanya penyuluh. Nah, penyuluh. Adanya penyuluh. Dan juga peran dari perguruan tinggi kan? Betul. Kirim mahasiswa, kirim dosen. Betul. Terdapat perguruan tinggi. Betul sekali, Prof. Bagaimana hubungan antara Pak Dekan dengan sekian kelompok mahasiswanya dengan kawan-kawan? Alhamdulillah kebetulan kami juga karena keterbatasan kami ya, Prof, kita juga mempunyai desa binaan. Kebetulan dengan desa Pajen tetangga. Ya gitu, desa binaan dari Karangsari. Sebenarnya permasalahan di Karangsari lebih kompleks daripada di desa Pajajen gitu. Jadi sudah menurutnya betul. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di situ. Permasalahannya di sana sudah tadi saya katakan sudah banyak kepemilikan lahan yang berpindah. Pindah mengarah ke mana? Mengarah ke untuk tempat hiburan. Investasi Tadi disebut tentang akar. Jadi kalau kita lihat dalam sistem kehidupan sebuah pohon, itu kan salah satunya akar itu penentu penentu kehidupan pohon secara berkelanjutan. Tapi akar sendiri dalam organisasi Kang Magic ini apa sebenarnya? Itu sebetulnya singkatan dari aktivitas anak rimba. Aktivitas anak rimba berasal dari tadinya kan komunitas para penggiat alam terbuka. Makanya anak rimbanya di situ muncul karena penggiat alam terbuka. Berawal dari operasi atau kegiatan gerakan sapu gunung tahun 90, pembersihan sampah sintetis Gunung Ciremai. Jadi saat itu ada masalah di Gunung Ciremai soal sampah. Sampahnya dari mana tuh?
Tentang nanti Oke. kebanyakan plastik Bahaya. dari kemasan makanan, permen, terus Indomie, Indomie ya. air kemasan dan lain-lain. Memang pada saat itu pendakian belum ada pengelola ya tahun 90. Jadi ya nyaris liar aja orang. Ya. Dilarang enggak, dibolehkan juga enggak. Oke. Sampai-sampai ada budaya atau tradisi yang sangat jelek ketika air kencing itu harus Digantungkan ya. digantung, dimasukin plastik, digantungkan di pohon-pohon. Jadi plastik Nggak boleh sembarangan katanya. Makanya digantung. Oh, digantung. Iya. Langsung kena tanah. Oke. Sebetulnya ketika tertarik untuk melakukan hal tersebut lebih ke edukasinya bahwa itu salah, gitu kan. Itu salah. Kita tidak mungkin membersihkan gunung bersih total, tapi ada pesan moral yang mau disampaikan. Ya. Minimal jangan menambah lagi sampah di Ciremai. Kalaupun ini yang sudah kami bersihkan ke depannya, tolong untuk tidak melakukan hal yang sama. Hanya meninggalkan jejak ya. Jangan apalagi ya dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu rutin tiap tahun, Prof. Sampai terakhir 2004 kami hentikan. Kenapa kami hentikan? Kalau gunung terus disapu berarti kan kotor. Kami nyatakan gunung bersih dan harus bersih. Secara filosofi kan seperti itu ya. Iya. Kalau disapu itu dari kotor dari. Iya, jadi kotor dan dinyatakan bersih dan harus bersih. Harus bersih ini merupakan pesan kepada pengelola. Tolong dong bersihkan, tertibkan. Oke. Para pendaki itu kalau mau naik ke Ciremai, dia bawa berapa calon sampah, harus turun lagi dengan sampah yang dibawa. Oke. Tidak ada yang barang yang ditinggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan. So, sampai kemarin terakhir pada Ciremai Festival itu diadakan lagi reunion. Jadi reuni para pelaku yang dulu ikutan gitu. Sambil mengumpulkan sampah juga. Itu masih ada volume sampah yang cukup lumayan juga, ada 2 ton. 2 ton. Selama berapa lama itu? 10 tahun. 10 ton. Di tempat-tempat yang terbuka itu memang relatif bersih, tapi yang Justru yang tertutup ya. yang tertutup yang ada yang lempar, ada yang bawa air, ada yang macam-macam lah. Nah itu yang dapat 200 karung itu dari situ. Gitu. Ya alhamdulillah kita reunian dengan para pelaku yang dulu ikutan GSG pertama. Sambil membersihkan, sambil memberikan pesan. Pesan ini tidak hanya kepada pendaki aja, tapi kepada pengelolanya. Ya. Kalau tidak ada sinergitas di antara mereka, nggak akan berhasil. Pendaki mau tertib, pengelola juga mau menerapkan aturan. Akhirnya mereka butuh kesepakatan, boleh naik asal dengan aturan semua. Ya. Salah satunya mungkin aturannya itu yang dibatasinya. Oh iya. Jumlahnya dibatasi. Malam juga bermalamnya dibatasi. Dibatasi. Aturan pembuangan sampah ketat. Oke. Tadi fungsi daripada akar ada sebagai provokator. Promotor motivator ya bisa aja. Itu siapa aja yang diprovokasi? Masyarakat sebetulnya. Oke. Ketika terjadinya kebakaran dulu lah zaman perhutani, itu sikap masyarakat itu apatis. Kenapa? Lain leuweung urang cenah mah, bukan hutan kami gitu kan. Ngapain dijaga-jaga? Ngapain dijaga-jaga? Ngapain dipadamkan? Iya. Akhirnya kami mencoba untuk memprovokasi mereka. Saya aja yang tidak Dekat rumahnya dekat dengan hutan mau gitu untuk melibatkan diri dalam usaha pemadaman. Kenapa kalian enggak gitu kan? Kelihatannya provokator itu penting nih. Ke depan dan sekarang. Nah, sehingga fungsi akar itu juga penting juga, semakin mengakar. Kami aja ya. Organisasi itu berapa sih? Jumlah anggotanya secara faktual itu Sampai sekarang di angka 126 ya. Itu kan 8 angkatan, Prof. Melalui pendidikan dasar, pola rekrutmennya, pola pendidikan dasar, basic kegiatan di alam terbuka,
Oke. Karena kebetulan kan kegiatan-kegiatan kita banyak di luar gitu. Artinya sebelum mereka terjun ke lapangan, bekal yang paling utama adalah bagaimana caranya bertahan hidup dengan Survival. survival. Iya, dengan segala keterampilannya, dengan harapan mereka bermain aman dan nyaman. Aman Dan nyaman, iya. Penting kenyamanan. Ya, ya. Ini gimana ceritanya? Keandekan. Nyaman itu penting sekali. Betul sekali ya. Ya. Kalau mendengar cerita anak muda sekarang ya, intinya kalau tidak nyaman kenapa harus diteruskan. Iya. Pertanian itu sama. Nah, Ya, nyaman. Harus nyaman. Bagaimana definisi nyaman? Nyaman bekerjanya, nyaman juga pas panennya, hasilnya juga harus nyaman juga, nyaman di hati biar terus berkelanjutan. Ukuran nyaman tadi berkelanjutan. Ya. Ini kawan-kawan kita masuk kepada soal yang sangat penting sekali tentang sustainability berkelanjutan. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia akan berakhir SDGs diperkirakan ada Sustainable Development Goals tahun 2030. Ternyata kelompoknya Kang Yayan, kelompoknya Kang Magic, kelompoknya Pak Dekan yang dengan kekuatan luar biasa, Universitas Kuningan. Ini sedang mengembangkan ke arah menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang mempunyai leader untuk menjelang tahun 2030. Ya. Jadi rupanya kita harus geraknya loncatnya lebih cepat ini. Jangan kerja biasa ya. Ya, saya ingin melihat apakah terasa loncatan-loncatan pekerjaan dengan problema yang besar. Kalau saya bandingkan dengan kegiatan pertanian yang lain, tadi kita diskusi ngapain lu kerja di pertanian kotor-kotor, lebih baik kerja di industri katanya. Gimana menghadapi masalah yang sangat urgen menurut saya itu gimana? Kalau melihat dari di sana sih memang betul. Ngapain kita harus ngapain kita harus terlihat lusuh lah. Bahkan ada istilah petani tinggal daki Pak gitu. Kalau petani tinggal Daki Pak. oh iya. Daki. Yang hanya dapat capainya aja. Oke. Sebetulnya kalau kita tidak meneruskan perjuangan petani dulu, contoh kemarin lah gitu. Ketika suasana COVID ada wabah COVID. Untuk urusan pangan di desa sendiri, saya di desa Gunung Sira, tidak terlalu terhambat karena masih banyak orang yang petani, masih ada petani yang bertahan. sumber daya ada ya sumber daya. Beda dengan yang tadinya ke kota, pulang ke rumah, Putus sama sekali. kerja. Ya. Makanya gini Prof, saya berharap ada pihak yang menahan dia di posisi sekarang. Artinya jangan sampai tergoda ke lain lagi gitu. Segera apresiasi, segera jadikan pilot project untuk menularkan yang lain. Yes, bagus poinnya ya. Iya. Jadi bagaimana menahan dia supaya tidak tergoda? Awas lu Kang Yayan. Sebelum putus asa, putus asa dari produknya yang tidak dihargai lebih misalnya. Jadi harus ada katakanlah membuat membuat market khusus buat dia yang ngerti tentang kesehatan. Bagus. Produk pertanian yang organik Itu harus diminati, harus disukai kan gitu kan? dan saya yakin ada komunitasnya itu, orang-orang yang mati betul. mungkin di lokalan sini agak belum tercipta, di kota-kota lain mungkin ada. Nah itu Saya kita selamatkan dia dengan mengapresiasi betul Kang Magic ya Kang Jajan. Saya mau tembak pada Kenapa saya berharap dengan Kang Jejen ini? Saya berharap masyarakat sekitar Cermai ini bisa sejahtera tanpa harus masuk terlalu dalam. ini filosofinya itu guys. Iya. Dia merasa tanggung jawab kepada Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai hal-hal yang bisa menghidupi kita bersama. Gimana? Soal ilmuwan saya soal itu gimana? Kebetulan juga kami sekarang kan mengikuti tren program dari kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian pendidikan juga Oke. dan kebudayaan bahwa sistem pembelajaran kurikulum sekarang berdasarkan kepada MBKM. Ya, jadi tidak tos saja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka belajar kampus Merdeka. Kita tidak hanya saja misalnya prodi kehutanan atau ilmu lingkungan, kita fokusnya di kehutanan dan lingkungan, tapi juga bisa ke bidang lain. Ya bisa ke pertanian mungkin,
ke sosialnya juga gitu. Nah di situ kita bisa masuk juga seperti itu. Jadi artinya ilmu kehutanan bertanggung jawab juga untuk memerdekakan Betul. Cijen ke komunitas ini sehingga merasa ternaungi kan gitu kan, sehingga yang diminta oleh Kang Magic Dan juga yang terpenting mungkin peran pemerintah. Karena udah kami coba Pak ini Iya. latihan pertanian organik kita. Tahun pertama kan kita karena SDM ya Pak. Karena SDM nggak tahu cara pengaplikasiannya. Tahun kedua itu kita coba dengan ada beberapa pendamping itu juga. Alhamdulillah luar biasa. Tapi yang sangat miris itu itu betul kita bisa dihargai, harganya sama bahkan jatuh gitu ya. Tapi tetap kita nggak sampai putus asa juga. Kita harus lanjut. Oh ini kalau produknya ini gitu ya. Ya makanya saya kan tadi minta sama Prof, kunci dia jangan sampai lari duluan. Karena putus asa, jangan melacurkan diri. keburu putus asa ya. Oke, ya udah jaga jadi lagi petani milenial, banyak benturan-benturannya dia tidak sanggup hadapi sendiri. Oke, Betul. kebersamaan. Harus. Itu kan ya, kawan-kawan semuanya, kita banyak sekali berdiskusi dengan tiga orang ini yang tahu permasalahan lapangan, yang sangat kekeh juga agar supaya bagaimana situasi filosofi masyarakat, pemerintah, gitu kan, pengambil kebijakan maksudnya perguruan tinggi bersatu padulah. Bahwasanya ya kita harus melindungi taman nasional, tetapi taman nasional juga harus memberikan fungsi yang jelas, ditingkatkan terus kepada masyarakat sekitar melalui Kang Jejen ya, provokatornya ini di sini kan, gitu kan. Yang jelas gini, Prof. Hutan itu nggak usah diurus. Oke. Masyarakatnya yang diurus. Kalau masyarakat urus, hutan keurus, Prof. Ini Mungkin bahasa Sundanya itu apa? Leuweung hejo. Leuweung hejo, masyarakat ngejo. Lewong Hejo, Masyarakat ngejo. masalah Hejo. Kalau bahasa kitanya Indonesianya barangkali ya hutannya hijau, masyarakatnya bisa makan, Iya, betul. sehat sejahtera. Luar Iya, biasa. kalau masyarakat udah sejahtera ngapain masuk ke hutan? Ngapain dikejar-kejar sama Polhut? Ngapain? Itu yang kita lakukan. Oke, masyarakat. Pertanian sehat ini kita majukan supaya banyak orang yang tergoda sama Kang Jejen. Tergoda dalam artian ini lahan yang sedikit ini dibikin produktif gitu. Jangan sampai dijual, jangan apalagi Alih fungsi lah kan gitu. Iya. akan menyesal ketika suatu saat mau usaha dan udah nggak ada. Akhirnya ngelirik ke Ciremai banyak tuh pas. Oh banyak mas. Nah, itu kan ancaman. 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 Iya, kan ada Ya. ancaman. Betul. Ya, ancaman ini semakin meningkat dengan semakin tumbuhnya pembangunan. Otomatis lah. Dengan semakin majunya pertumbuhannya populasi manusia. Jadi pressure-nya kepada hutan. Di mana-mana itu. Iya. Menurut ilmu hutannya kumaha. Sebenarnya sih ya tadi ketika kita berada di dalam kawasan ya kita ikuti aturan. Aturan ada betul. Seperti ini kan Taman Nasional berarti kan suatu kawasan konservasi ya, kawasan pelestarian alam di mana di sini kan sebenarnya sudah terbagi pengelolanya berbagai zonasi. Ada zonasi. Ya kebetulan juga di sini bukan mungkin zona masuk zona pemanfaatan. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan di sini? Oke. Contohnya mungkin wisata. Nah, jadi tidaklah bisa ya sudah di zona pemanfaatan saja. Sampai jangan sampai masuk ke zona rimba ataupun Iya, biarkanlah zona rida. Biarkanlah harimau tutul ada di situ. Biasanya moyat di situ. Oke, setuju. betul sekali. Tapi banyak orang nih. Saya masih ke situ tebak aja ya. Ngapain melindungi burung? Nah ini dia. Ngapain melindungi macan tutul? Manusia itu curang, Prof. Oke. Satu macan tutul masuk ke perkampungan, 1000 berita muncul. Oke. 1000 orang masuk bukan Hutan. macan tutul. Iya. Nggak ada satupun berita. Curang. Curang. Iya. Oke. Atau mungkin karena macan tutul nggak punya media sosial. Tapi jelas itu tepat, Pak. Ya. Berita tentang macan tutul yang ada di Gunung Malik sampai sekarang nggak ada habisnya. Iya. Padahal mungkin bisa diambil solusinya, tidak harus ditembak, tidak harus Jerat. dijerat dan lain-lain. Bisa aja mereka hidup harmonis asal tahu dan saling menghargai. Hidup harmonis. Hidup harmonis. Antara manusia dengan alam. Betul. Antara manusia dan macan tutul. Betul.
Bisakah itu? Bisa Bisa. Gimana ceritanya gimana? menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Artinya ketika hak macan tutul untuk memakan kijang, babi hutan dan lain-lain dirampas sama manusia. Biarkan aja. Itu haknya. Iya, biarkan Macan haknya, biarkan mereka tumbuh saling ketergantungan. Ya, kalaupun misalnya punya Kang Jejen nih, kebun kol, ya, mana dia? Lobak. Kentang lah. Ya. Dimakan oleh babi hutan. Rela nggak tuh? Enggak lah masuknya. Belakang dari mulai tadi. Enggak. Cuman permasalahannya kenapa ada Nah, itu. Itu harus Iya, dicari. Menyalahkan babi hutannya dia. Bisa disambung. Iya. Keseimbangan udah hilang di situ. Predator sama mangsanya udah tidak seimbang. Dia makan. Iya. Ini kawan-kawan nih, luar biasa. Sampai kita masuk kepada urusan biologi, urusan ekologi. Nah, sehingga kita harus terus ya, ini saya kira ini start yang paling bagus. Menunjukkan satu bahasa yang sama nih kawan-kawan. Antara ketiga dimensi ini sebenarnya beda-beda. Tapi satu tujuan. Bagaimana kami makmur hortikultura, bagaimana masyarakat itu dicemari oleh dia, supaya tidak menjual lahan dan sebagainya. Kan itu kan memprovokator. Bagaimana menjadi satu lahan menjadi satu kesatuan. Kan semua kita sebelum kepada akhir kita penutupan. Maka saya ingin sekali lagi untuk menggali dari tiga kawan yang istimewa. Ini kan, Siap. Ada pesan terakhir? Pesan yang intinya seperti ini. Ketika kita berada di suatu kawasan, khususnya kawasan apapun itu, ikuti aturan yang ada. Aturan. Itu saja. Baku itu aturan ya. Iya. Berarti kalau aturan itu meningkatkan kapasitas jaksa, kapasitas polisi, kapasitas hakim kan gitu kan. Jadi berarti harus kerjasama ya, harmoni kan. Iya. Jadi Tapi juga yang terpenting juga masyarakat juga harus diedukasi. Ya. Ya mungkin tugas bagian dari kita gitu. terus bersama kita. Bangga akar ini untuk memberikan satu kalimat lah agar supaya kawan-kawan di sana memahami semakin terhadap situasi Gunung Ciremai. Ya, saya berharap Ciremai dijadikan sesuai dengan fungsinya. Function. Ya. Kalaupun mau dimanfaatkan, sebuah analogi, kalau Ciremai ini tabungan masa depan, Pak. Tabungan masa depan. Kalau mau dimanfaatkan, anggapannya ini deposito, bunganya aja. Bunganya aja. Ya, Jangan pokoknya. pokoknya aman gitu. Aman. Apa bunganya ya macam-macam. Iya. Dari keindahannya bisa dijual dengan wisata, udaranya bisa kita hirup, airnya juga bisa bermanfaat. Kita tahu oksigen mahal itu di zaman Covid, Pak. Iya benar. Benar sekali. Setelah kita tabung pakai klorin. Coba kalau kita hitung dari bayi sampai sekarang udah berapa juta itu yang kita Luar biasa. gratis. Itu dari mana? Iya. Itu dari kerjaannya tanaman yang merubah CO2 menjadi oksigen. Nah, sementara kita nggak menghargai mereka untuk ada di situ. Itu kan sama dengan kufur, Pak. Nggak Sama dengan kufur. nggak menghargai, nggak mensyukuri gitu kan apa yang telah diberikan. Luar biasa. Jadi kalau kita mencoba untuk menggunakan sumber daya alam ini sebijak mungkin, bukan tidak boleh dipergunakan, Pak, tapi bijak, gitu. Sebijak mungkin karena generasi yang akan datang juga menikmati, punya hak untuk menikmati, kan? Nah, ini sebetulnya kan amanah, Pak. Amanah sebagai titipan. Kata warisan alam, titipan dari anak cucu. Sebagai khalifah Allah kita. Iya. Sebagai khalifah Allah. Kan masih semangat. Teruskan. Jujur aja kan hubungan ada 3, hablum minallah, hablum minalam, dan hablum minannas gitu kan. Kenapa kita nggak bisa 3-tiganya dijalankan berbarengan gitu kan? Karena itu juga pardu ya, saya kira pardu itu kan. Artinya berhubungan baik dengan ciptaannya juga sama dengan berhubungan baik dengan penciptanya. Saya sampai begini, saya tidak percaya bahwa Tuhan menurunkan malapetaka atau bahaya.
Kalaupun ada, itu karena kegagalan manusia dampingan secara harmonis dengan potensi bahaya. Dia orang lahar itu kan haknya alirannya udah jelas. Dengan ilmu pengetahuan Kemana arahnya jelas. sesar juga kelihatan, aliran air juga kelihatan. Mereka punya hak untuk ngalir ke situ. Tapi apa fakta di lapangan? Ada takdir maha Gusti Allah, ngien pemukiman di situ. Udah sesar gede-gedean ngien. Nambang di situ, di situ. Ketika mereka menagih haknya lahar, ini jalan saya mau ke situ. Ente di situ, saya labrak. Ya jangan salahkan lahar, gitu kan? Kebanyakan kan gitu. Ya. Ujung-ujungnya musibah. Kalau kita bijak bahwa itu hak makhluk lain, ya lahar, ya air, ya angin segala macam, bahwa dia akan harmonis gitu. Baik. Jadi Baik. definisi musibah itu sebetulnya karena kita juga tidak menghargai hak makhluk lain. Betul juga dalam sistem kehidupan ya. Iya, Sistem ekologi. dan saling terikat misalnya saling terikat. Good. Kang Jejen, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan? Kalau kami sih jangan biarkan kami sendiri sih. Setuju. Saya setuju, benar. Biar Karena makanya saya suruh kunci dia, jangan lari ke tempat lain. Tolong hargai dia. Sendiri gitu. Itu. Supaya ke depan profesi pertanian itu menjadi dambaan bagi generasi. Untuk selama ini mungkin permasalahannya sebenarnya itu tidak ada anak muda yang minat di dunia pertanian karena memang busuk, kotor dan tidak keren. Tapi saya yakin untuk 10 tahun ke depan profesi pertanian insya Allah. itu harus bersama. Saya tidak bisa kerja sendiri kan. Harus semua unsur dan semua elemen harus ikut sama-sama bergerak. Saya setuju. Langkah awal memajukan pertanian adalah bagaimana mengangkat martabat petani menjadi profesi yang performa. Setuju sekali. Nah ya, kalau itu udah Hilang martabatnya udah hapus. Oke. Iya. Kawan-kawan, kita sudah hampir 1 jam berdialog, berdiskusi ke akar persoalannya, dan alhamdulillah kita mendapatkan celah-celah ke depan untuk mengarah kepada keberlanjutan umat 3 dimensi katanya. Manusia dengan Allah, manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia. Itulah konservasi. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.